Ada. Apa? Kenapa kenapa Nabi Muhammad itu tidak meneruskan ke kaum Israel gitu? Kenapa ke Arab gitu? Jangan salah. Al-Quran banyak data yang spesifik pengutusan Nabi Muhammad itu kepada Bani Israel. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15, ayat 16. Pokoknya Nabi Muhammad itu tidak ada yang lolos. Karena dia diterangkan dalam Al-Quran, seruannya itu litubayyina linnas, kepada seluruh umat manusia. Dan juga diterangkan di ayat yang lain, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi Tuhanmu untuk kalian semua. Nah, kalau orang Yahudi saja, orang Yahudi, orang Nasara diajak kemudian untuk beriman kepada Nabi Muhammad, apalagi kalian yang bukan umat pilihan, cuma nebeng-nebeng di agama orang. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, wahai keturunan Ishak, Yakub, telah datang kepadamu Nabi Muhammad untuk menjelaskan kepada kalian banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang kepada kamu cahaya dari Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya, yang mengikuti kemuliaan dan keikhlasannya dan cinta sayangnya Allah kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu, pencipta langit dan bumi mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi ada ajakan secara khusus kepada Bani Israel untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad. Nah, permasalahannya sekarang, kalau ahli kitab yang diberi kitab beruntun, diutus Nabi Rasul kepada mereka tersusun, dipanggil untuk beriman kepada Nabi Muhammad, apalagi ente, kawan. Begitu, saudaraku ya. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk kita semua. Oke, Bang David, monitor itu ada yang typing di bawah, katanya Bang David mualaf atau bukan? Iya. Kenapa nggak ngucap salam sama Bangku? Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Serius beliau ini mualaf ini? Hah? Iya, bukan. Walang Sangit ini sudah mualaf. Serius? Iya, Bang. Kapan? Yang Masya Allah. sama Kang Dito. Kapan ya? Allahu Akbar, Masya Allah. Ingin memelukmu. Allahu Akbar. Jadi adik ini di mana? Kalau sekarang Jakarta. lagi ada di Tangerang. Tangerang. Allahu Akbar. Tangerang Iya, kamu mana? lucu. Aku dekat ke Tangerang nih. Beliau ini lucu, kalau buka kamera memang lucu, tapi aura keislamannya memang sudah nampak. Dia ini, anak ini, si David ini suka dia tidur sambil meluk motor. Coba Dia open sangat cam cinta dulu, dengan David. motornya. Sekarang juga mungkin lagi meluk motor nih, David. Ya, Anaknya ya baik. kalau kok enggak, maksudnya enggak di itu loh, cuma apa sih, di kaum Israel gitu, bukan di, kenapa di Arabnya? Oh enggak. Oke. Jadi gini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu beda mukjizat dengan nabi-nabi sebelumnya. Apa hikmahnya beliau kemudian diutus bukan kepada bangsa Israel? Bangsa Israel sudah diperlihatkan kemudian betapa besar mukjizat-mukjizat yang ada di hadapan mereka. Mukjizat tak ada henti-hentinya datang kepada mereka. Baik itu yang langsung dari langit maupun yang ada di bumi. Tapi apakah kemudian mereka beriman pada Nabi Musa alaihissalam? Malah Nabi Musa mengatakan, "Faqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum." Wahai Bani Israel, kenapa kamu acap kali menyakiti aku? Kerjamu hanya menyakiti aku terus. Padahal kamu mengetahui aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian. Tapi kenapa kerjamu cuma menyakiti aku terus? Mau sampai kapan gitu loh? Sedangkan aku masih hidup, kalian sudah masih memperlihatkan tegar tengkukmu kepada Tuhan. Apalagi nanti ketika aku mati. Nah itu. Diutus nabi-nabi kepada mereka. Habis. Sebagian dibunuh, sebagian disalib dan seterusnya. Itu diterangkan tuh. Yesus pun mengatakan itu. Nah kalau Nabi Muhammad diutus kepada bangsa tegar tengkuk seperti itu, maka ya bisa dibayangkan apa yang terjadi terhadap mereka, terhadap Al-Quran. Ya bisa dijaga karena Allah sudah menjaminnya. Tetapi masalahnya ini, orang-orang yang didatangi ini adalah orang yang tegar tengkuk. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Al-Quran datang kepada bangsa Arab? Karena bangsa Arab ini mencakupi, meliputi hampir seluruh kosakata yang ada di atas muka bumi. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian yang ketiga, Allah menjadikan kemudian bangsa Arab sebagai alat untuk pembalasan terhadap kebengisan, terhadap kedegilan kemudian ketegaran tengkukan kemudian Bani Israel. Maka bangsa yang tadinya tidak dianggap, dijadikan sebagai alat oleh Allah untuk membangkitkan iri dan cemburunya Bani Israel sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Maka satu-satunya kemudian bangsa yang tua yang masih hidup turunannya sampai hari ini ya mereka. Kalau bangsa Indian contoh kan itu jarang sekali kita lihat sekarang orang Indian hilang. Nah ini orang Yahudi sampai hari ini masih ada. Untuk apa dia dipanjangkan keturunannya? Untuk melihat kemudian kejayaan Islam bangsa Arab. Itu sumpah Allah itu. Dan kemudian ajaibnya itu terekam juga di dalam Bible. Di kalau nggak salah bilangan 3221. Atau ya bilangan 32 atau keluaran 32. Itu. Jadi tertulis, terekam di sana bahwa Tuhan akan menjadikan kemudian bangsa Arab, bangsa yang ummi sebagai alat untuk membangkitkan cemburu. Cemburu daripada orang-orang Yahudi atau Bani Israel. Sehingga itulah yang dijadikan oleh Allah kenapa bangsa Arab ini yang menerima itu. Jadi ulangan 32 nomor 21. Tuh tertulis di dalam kitab yang Anda pegang. Yang orang saudara-saudara kita oten pegang. Nah kalau sampai kemudian di bangsa Arab turunnya di bangsa Ibrani berarti menggunakan bahasa Ibrani dong. Sementara bahasa Ibrani tidak mencakupi kemudian literasi disiplin ilmu untuk memahami tentang kalamullah sebagaimana Al-Quran hari ini. Begitu saudara. Berarti Tuhan itu mengikuti nabinya ya bahasanya Bang Juma ya? Betul sekali. Nah ini ketimpangannya ada beberapa keadaan. Yang pertama, Yesus itu menggunakan bahasa Semitik. Bahasa Aram kemungkinan, bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani di abad pertama kayaknya sudah agak sulit karena Ibrani itu adalah bahasa sakral, bahasa suci, bahasa yang
mereka gunakan hanya pada saat mereka baca kitab yang mereka sucikan. Maka ya kemungkinan besar Yesus itu menggunakan bahasa Aramaik. Tapi kitab yang muncul pertama kali justru bahasa Yunani. Jadi nggak nyambung. Bagaimana Yesus kemudian menggunakan bahasa Yunani? Sementara yang diajari adalah orang Aramaik. Bagaimana ceritanya? Kayaknya merantau Bang Juma. Bukan merantau. Jadi original teks itu hanyalah terjemahan dari perkataan-perkataan Yesus. Karena tidak mungkin Yesus menggunakan bahasa Yunani menerima firman, tidak mungkin. Masa Yesus berteos-teos? Tidak mungkin. Jadi original teks kitabnya orang Kristen itu juga adalah terjemahan dari bahasa yang digunakan oleh Yesus. Jadi semakin jauh kalau kita uli-uli, semakin jauh. Ya, lalu perintah sholat itu datang dari zaman Nabi apa Bang Juma? Apa Nabi Muhammad? Nah, kalau berbicara mengenai sholat, kalau berbicara mengenai perintah sholat itu sudah datang kemudian di kaum sebelum Nabi Muhammad SAW. Malah sholat itu sebagai ancaman bagi orang-orang terdahulu. Walaqad hazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 raqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Apa kata Allah kepada Bani Israel? Aku akan selalu bersama denganmu. Bila mana kamu telaten, setia menjalankan perintah sholat. Tuh, disebutkan tuh dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ayat 12. Berarti ya dari sejak semula kemudian perintah sholat itu ada. Makanya di Matius 26 nomor 39 Yesus itu sholat. Boleh sholat. Yesus itu sholat, sujud. Kan sholat itu kan intinya ketundukan. Kenapa kemudian manusia diminta untuk merendahkan diri dengan sujud ke tanah? Karena itu wujud kemudian kalau kita mengaku kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Cobalah Anda panggil bom-bom berdiri di khalayak banyak. Di tengah-tengah lapangan bom-bom Anda ambil, suruh berdiri di situ. Habis itu Anda tonjok punggungnya. Paling dia senyum-senyum saja. Ada apa bang? Ada apa? Kenapa? Atau kamu sepak pahanya, atau kau pijak kakinya, atau kau tebas tangannya. Paling dia nganggap saudara bercanda. Tapi coba kamu tampar mukanya. Nggak ada bercanda-bercanda. Langsung dia marah, ngamuk. Kenapa? Karena tubuh yang paling berharga pada diri manusia itu adalah wajahnya, kepalanya. Coba aja kau perhatikan nanti kalau ada bomol tiba hantam mukanya langsung ketepak, pasti ngamuk. Tapi kalau Anda cuma nonjok badannya, pukul badannya, dia dianggap itu pukulan persahabatan. Tapi kalau yang namanya tampar di muka atau tonjok atau katok di kepala, itu bukan persahabatan, itu penghinaan. Nah, benda pada diri manusia, badan yang ada di kita ini, titik yang paling tinggi nilai derajatnya itu adalah kepala. Kepala ini yang diminta oleh Allah untuk merendah, sujud. Makanya disebut orang kafir yang tidak mau merendah, sombong, sama seperti iblis. Tabiat orang yang tidak mau sujud kepada pencipta langit dan bumi dengan tradisi jasad, dengan prosesi jasad yang tunduk sujud, itu cerminan iblis yang tidak mau sujud kepada pencipta. Tapi kalau umat Islam, disitulah indahnya. Ketika kita sujud di hadapan Allah, sujud di tanah, tak ada kesombongan, rata. Di masjid, mau presiden, mau panglima, mau jenderal, begitu masuk, rata. Yang buruh harian, yang sales, semuanya sama-sama sujud. Kepala sama rendah di lantai. Di hadapan Allah sama, pangkat lepas, semua kepala ada di bawah. Maka iblis ketika disuruh sujud, tidak mau. Karena merasa dirinya tinggi, derajatnya lebih tinggi.
Nah, orang yang tidak mau sujud apalagi mengatakan kita bukan lagi hamba, alamak, tetapi kita adalah anak-anak, mati mija. Ini menandakan bahwa karakter daripada sibilisis melekat pada orang tersebut sehingga dia tidak mau sujud. Tuhan yang mereka katakan Tuhan, sembahan yang mereka sembah, ilah yang mereka ilahkan pun sujud loh, sujud. Mereka mengaku anak Tuhan, tapi enggak sujud dalam ibadah. Itu cerminan siapa mereka orang-orang ini. Sedangkan seluruh nabi semuanya sujud beribadah. Adam alaihissalam disuruh tunduk. Adam alaihissalam, Abraham alaihissalam disuruh tunduk. Tunduk kau terhadap perintahku. Anak lu yang satu-satunya tuh sini. Lah, aku minta puluhan tahun ya Rob. Aku minta bertahun-tahun, berpuluh tahun. Hah? Siang malam aku memelas samamu. Kamu minta kembali. Ya. Sini. Semata wayang. Iya, sini. Aku mau. Dengan cara dipenggal. Yes. Kamu mau turut perintahku? Sujud terhadap perintahku atau kamu mau sombong di hadapanku? Ya Allah, aku tidak ada daya untuk sombong. Aku cuman kaget aja. Ini anak semata wayang. Kalau sudah 2 atau 3 minta 1 nggak apa-apa lah. Ini satu-satunya. Kalau ada adiknya nggak masalah. Atau aku punya anak dari istri yang lain juga nggak masalah. Yang penting saya sudah punya anak selain. Ini semata wayang ya Rob. Kamu minta. Iya, aku mau tahu. Kamu sujud nggak? Tunduk nggak padaku? Kalau kau tidak tunduk, kau sama iblis membangkang sama aku. Ya udah, ambillah, aku ikhlas. Aku tidak. Sampai Nabi Abraham meminta kepada anaknya yang tunggal, bukan anak perjanjian yang diminta, anak tunggalnya. Wahai anak tunggalku, anak satu-satunya maksudnya. Tuhan meminta engkau, ya Rabb, ya ayah, lakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Aku rela, aku ikhlas. Subhanallah. Ini baru disuruh sujud aja 3 kali, merendahkan kepala, gak mau. Jadi dalam prosesi ibadah dari zaman Adam alaihissalam sampai kepada manusia terakhir, perintahnya adalah sujud beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Makanya di dalam Al-Quran masih terekam, aqamtumus shalah wa atumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dijanji orang yang sujud, orang yang tunduk, orang yang khusyuk dalam sholat dijanji masuk jannah. Apa kata Allah? Kamu masuk ke dalam surga. Lalu faman kafara ba'da dzalik, kata Allah, ancaman Allah kepada orang Yahudi ini. Tapi ketika kamu justru sebaliknya tidak mau sholat, tidak mau sujud menyembah kepada aku, faqad dalla sawa'as sabil. Apa kata Allah? Maka sesungguhnya kalian atau mereka atau dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Itu kata Allah. Siapa yang tidak sujud dalam beragama, maka dia adalah memilih jalan yang sesat. Itu Al-Quran itu yang mengatakan itu. Apesnya Bung, apesnya nih, saya melihat kelemahan dari aspek ibadah. Dan juga orang-orang yang selalu mengatakan diri mereka pengikut Yesus, padahal bukan. Mereka adalah pengikut Kristus. Yesus itu, kita lihat ya, data yang saya sajikan tadi, Matius 26 nomor 39. Situ Yesus sholat. Kemudian Lukas 22 nomor 44. Masya Allah, Yesus di sana ibadahnya luar biasa. Lalu kemudian semalam-malaman kemudian beliau itu beribadah. Lalu kemudian Yesus mengatakan begini. Apa kata beliau? Barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus, maka dia akan melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan. Itu kata Yesus tuh. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku,
mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Di dalam Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan. Pekerjaan itu kan rutinitas jasad, tubuh, badan kita ini. Siapa yang percaya kepada aku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan tubuhku. Pekerjaan tubuhku sujud, pekerjaan tubuhku sunat, pekerjaan tubuhku tidak makan babi, pekerjaan tubuhku ibadah hari Sabtu. Itu. Maka sangat keliru kemudian ketika hari ini ada orang yang mengatakan kami pengikut Yesus, tapi mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Itu keliru dan cenderung adalah penipuan. Karena Yesusnya mengatakan itu, jika kau mengasihi aku, maka kau akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Bahkan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 dikatakan, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa dia, Yesus, ada di dalam dirinya, maka orang ini wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nah, itu artinya apa ini? Tapi sebenarnya gini, sebenarnya ada pendalaman materi terhadap 1 Yohanes 2 nomor 6 ini, di mana di situ sebenarnya tidak ada kata Yesus di sana, teman-teman sekalian. Tidak ada juga kata Kristus di sana. Akan tetapi data itu bisa kita sajikan kepada saudara-saudara kita Kristen dua arah. Apakah merujuk kepada Kristus? Apakah merujuk Kristus palsu maksudnya, atau merujuk kepada Yesus yang asli? Nah, kita sebagai orang Islam, sebagai penonton dari luar, cara memandang data ini gimana ceritanya? Kita lihat, kita hargai saudara kita Kristen, kita lihat pola kehidupan mereka. Dalam kehidupan mereka berdasarkan surat Paulus, ini berdasarkan ya, saya tidak nudut, berdasarkan surat Paulus, mereka diajak untuk tidak lagi tunduk kepada hukum Torah. Dan memang hukum Taurat bukan untuk mereka. Ada satu materi nanti, satu saat saya akan bongkar bahwasanya mereka ini bukan, ketika dikatakan kita bukan lagi hamba, tapi kita ini adalah anak. Nanti akan saya ungkap mereka ini hamba siapa sebenarnya. Karena ketika mereka tidak beribadat, ketika mereka mengatakan kami bukan lagi hamba, tapi mereka menghambakan diri di gereja, nanti akan saya bongkar mereka ini sebenarnya menghambakan diri kepada siapa. Karena kalau kepada Tuhan mereka bukan hamba, tapi faktanya mereka menghambakan diri. Nah, ini harus kemudian kita urai. Ketika mereka bukan hamba Tuhan lagi dikatakan di dalam kitab mereka, di Galatia 4 kalau nggak salah, Galatia 4 nomor 7, maka fakta real kita lihat, fenomena yang ada, mereka setiap hari Minggu beribadah, artinya menghambakan diri. Nah, pertanyaannya menghambakan diri kepada siapa? Nah, kembali kepada 1 Yohanes 2 nomor 6, tolak ukurnya, lihat saudara kita Kristen, kita hargai mereka. Ibadah-ibadah mereka, prosesi keagamaan mereka, makan babi, tidak bersunat, ya, kemudian ke gereja mingguan, kemudian apalagi Natalan, dan seterusnya. Itu kan ini kata dalilnya, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, Kristus yang mana? Apakah Yesus anak Maria ketika dia hidup sama seperti Kristen hidup hari ini? Enggak kok. Yesus sunat, kemudian Yesus puasa 40 hari 40 malam. Yesus kemudian sujud, ibadah, sholat. Yesus mengajarkan dan menekankan dia hanya untuk Bani Israel. Yesus mempraktekkan dan menekankan kepada muridnya untuk taat kepada hukum Torah. Yesus menekankan kemudian untuk hari Sabat. Yesus menekankan satu Tuhan. Nah, itu kalau mengikuti Yesus dan hidup secara Yesus anak Maria, maka yang kita temukan pada sekeliling kita orang-orang Kristen ini, mereka tidak ke gereja, mereka ke sinagoge. Ibadahnya hari Sabtu, mereka tidak makan babi, mereka semuanya bersunat, mereka semua tauhid, tidak tiga Tuhan, satu pribadi, enggak. Tetapi yang terjadi hari ini adalah kita menghargai mereka. Prosesi keagamaan tidak mungkin kita rubah. Tetapi mereka melakukan itu, kiblatnya siapa? Yesus tidak kayak begitu. Berarti Kristus yang mana kira-kira yang mereka ikuti? Nah, tuh, ini PR-nya adik saya Cinta Salawat, Bang Erik. Kristus siapa yang mereka ikuti?
Contoh nih, sederhana. Ketika kemudian saya duduk seperti ini, saya melihat jam. Sekarang jam 17:26. Apa yang terbersit dalam pikiran saya sebagai seorang muslim? Apa yang terpikir di dalam otak saya? Jantung saya itu saya arahkan kepada denyutan yang mengarah kepada kondisi mana. Darah saya mengalir untuk kemudian persiapan untuk mau ngapain. Sedikit lagi, segenap apa yang ada pada pikiran saya, rasa kehidupan saya, tubuh saya, darah saya, nadi saya akan melangkah ke tempat wudhu dan menyembah kepada Allah. Dari mana implementasi itu muncul sehingga menjadi sebuah niatan yang dilapaskan lalu dipraktekkan? Tentu dari Al-Quran. Ajakan Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Allah, instruksi Allah, fa'budni, maka sembahlah aku. Perintah untuk menyembah kepada Allah. Nah, sekarang mereka, teman-teman kita, mereka lagi main catur, mereka lagi main gaplek, mereka lagi manjat pohon, Pak Bom lagi main gambus dengan menggunakan baju daster pakai sepatu bola, baju dasternya di atas lutut, sambil pakai helm di tengah pasar. Tiba-tiba bunyi lonceng. Yang menjaring jiwa-jiwa mereka untuk pergi. Yesus anak Maria enggak? Yesus anak Maria enggak? Yesus anak Maria kagak. Yesus anak Maria kagak. Mereka lagi menggaplek, mereka lagi olahraga. Tiba-tiba dia menunggu. 3 jam lagi, 2 jam lagi, 1 jam lagi, tak. Persiapan mandi bla bla bla, berjalan ke gereja. Hidupnya secara teori dan praktek, mereka lakukan itu atas perintah siapa? Pasti ada bisikan. Elohim Tuhannya Yahudi kagak, anak Maria juga kagak. Tapi anehnya, ajaibnya, kompak mereka hari Minggu. Kompak. Kompak. Seperti suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kompak umat Islam bergegas menuju ke masjid karena seruan Allah. Mereka kompak ke gereja karena seruan siapa? Ayo, cak uu. Ini PR buat Adinda Cinta Salawat. Itu panggilan siapa? Bisikan siapa? Kompak pada hari Minggu mereka. Sementara Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku, mereka mengikuti aku. Adakah kemudian perintah ini datang dari Yesus untuk ke gereja hari Minggu? Tak ada. Adakah perintah ini dari Elohim yang diperkenalkan kemudian oleh Abraham? Tak ada juga. Lalu ketukan not pada pemikiran, para logika mereka, dengan untaian kemudian gelombang-gelombang yang ada pada diri mereka berupa dorongan untuk melakukan gerak badan menuju ke gereja itu atas instruksi siapa? Ingat, ketika kemudian Adam bersama istrinya di Ganbi Eden, mereka tidak melihat ular. Mereka hanya mendengarkan bisikan. Kalaupun dia melihat ular, ya itu tidak pernah kita temukan kemudian ada ular berbicara. Tapi ini hanya berupa bisikan. Makan dong, makan. Makan dong.
Berarti cara kerja iblis itu melalui bisikan. Minal jinnati wan nas. Bisikan. Berarti bisikan. Kalau tidak ada perintah tertulis di dalam kertas, tidak ada instruksi lisan dari sosok pemimpin seorang nabi, maka yang mengajak mereka kemudian ke tempat mereka ibadah bukan suara di kuping, tapi suara yang masuk ke kalbu mereka. Bisikan kalbu. Sudah saatnya kau datang, anakku. Aku rindu Suara apa itu nyanyian-nyanyian. Bang Juma? Itu, Ya Allah. itu. Ya dong, harus dong. Karena Al-Quran mengatakan bisikan, membisikkan. Berarti ada yang membisikkan mereka kemudian untuk melakukan itu. Nah ini saudara-saudaraku. Jadi kalau Anda bertanya, apakah mereka orang-orang terdahulu itu sholat? Sholat, perintahnya jelas. Aqamtumus sholat wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli. Mereka diperintahkan sholat, mereka diperintahkan bayar perpuluhan, dalam hal ini pajak atau zakat. Lalu kemudian mereka disuruh untuk tunduk kepada para rasul yang datang kepada mereka. Kalau di gereja sujud kepentok, Bang, kepentok. Ya, kepontok sama kursi. Ya iyalah, keluar kemudian benjol semua jidat. Bukan hitam lagi, benjol. Dulu saya di Facebook pernah saya ditertawakan oleh seorang lawan diskusi. Saya dibilang gini, "Hah, kau itu ke masjid," kata dia kan. Kau itu ke masjid. Kenapa rupanya? Niatnya ibadah. Ya emang. Tapi di sana banyak sendal hilang. Wah, aku ditertawakan. Ditertawakan. Wah, di sana hilang sendal. Ya, karena orang kan tidak semua hatinya murni untuk ibadah. Ada juga masih anak-anak yang jiwanya masih labil, yang pengen tampil bagus menggunakan sendal, sehingga punya niatan untuk memakai secara gampang dapat sendal mahal, sendal bagus. Biasanya itu manusia biasa. Tapi kan ada unsur pertobatan nantinya, ada perintah. Tapi bisa enggak dalam minggu depan seluruh gereja di Indonesia masuk ke gereja lepas alas kaki? Saya mau bawa kalkulator ke sana sekaligus komputer untuk menghitung berapa yang hilang. Coba aja. Gimana mau hilang engkau pakai sandal masuk ke dalam lengkap dengan kotorannya? Orang kalau datang ke masjid, masuk ke masjid kudu ikhlas. Kudu ikhlas. Makanya kemudian hikmat orang menggunakan sarung ke sana untuk melepaskan pakaian termahal yang mereka punya di rumah, datang kemudian ibadah ke masjid kosong tanpa kemudian harta dia bawa. Sendal itu mah urusan belakang. Yang penting ibadah dulu. Nah, cobanya kalian ke gereja lepaskan sepatu-sepatu, utamanya sepatu pendeta itu loh. Sepatu pendeta itu nggak lolos sepatu pendeta, karena pasti kelihatannya yang paling mahal sepatunya itu mereka, pendeta-pendeta itu. Ya saya curiga, kenapa mereka menggunakan alas kaki masuk ke rumah ibadah mereka? Karena takut sendalnya hilang, takut sepatunya hilang. Karena di dalam Bible perintahnya masuk ke rumah ibadah melepaskan alas kaki. Orang-orang Yahudi masuk ke rumah ibadah mereka, ya mereka kemudian membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, masuk rumah ibadah. Nah kalian takut kehilangan. Justru kalau ada yang hilang di masjid, bukti bahwa di masjid itu orang-orang ikhlas. Dia sudah ikhlaskan sendalnya hilang sehingga dia berani. Kalau dia tidak ikhlas sendalnya hilang, pakai sendalnya dia masuk sholat. Iya kan? Pakai sandalnya dia masuk. Kenapa pakai sandal om? Kenapa pakai sepatu? Saya sudah wudhu, sepatu saya bersih. Kan yang penting najis kan? Yang penting tak ada najis kan? Iya, bersih sepatu ini. Udah dicuci segala macam. Nah, bisa aja kan? Di masjid. Nah, justru mereka pakai mungkin karena takut. Artinya lebih cinta dunia daripada kepada Tuhannya. Di Islam kagak. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini hanya penjara bagi orang Islam dan
surga bagi orang-orang kafir. Nah, itu dia. Saya kira begitu teman-teman sekalian, sebagai contoh ketika kita melakukan pemantapan materi kepada anak-anak SMP ketika mereka ingin dilepas untuk pergi camping pada teman-teman. Ini hanya contoh, bukan ceramah, apalagi mengajarkan. Demikian, ini sudah mau maghrib di kota saya di Dubai Selatan.